Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para penonton channel Eping 03 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua telah memasuki bulan yang penuh barakah ini, yakni bulan suci Ramadan, dan insyaallah juga kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Para penonton yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri merupakan salah satu momen yang sangat membahagiakan bagi kita semua selaku umat muslim. Akan tetapi jangan sampai momen tersebut membuat kita terlalu larut dalam kegembiraan sehingga lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bersukacita di hari tersebut, akan tetapi kita juga tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Ada beberapa amalan sunnah ketika hari raya Idul Fitri. Amalan yang pertama yakni menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya tidak akan mati saat banyak yang telah mati hatinya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya lailatai alit lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya di saat matinya semua hati. Ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Pendapat yang pertama yaitu dengan cara ibadah malam lebih kita perbanyak atau lebih kita dominankan. Pendapat yang kedua yaitu cukup dengan beribadah sesaat. Pendapat yang ketiga yaitu dengan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk sholat subuh berjamaah pula. Amalan yang kedua yakni memperbanyak membaca takbir. Sunnah untuk memperbanyak membaca takbir di hari raya Idul Fitri. Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam salat Id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musolli, orang yang salat sendiri. Pendapat lain mengatakan waktunya habis ketika matahari sudah naik kira-kira 1 tombak, baik dia sudah melakukan takbiratul ihram ataupun tidak. Amalan yang ketiga yakni makan sebelum berangkat salat Id. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW beliau tidak akan keluar di hari raya Idul Fitri sebelum beliau makan, dan beliau tidak akan makan dulu di hari raya Adha sebelum beliau salat. Jadi dianjurkan untuk kita semua makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat Id, dan bagi yang meninggalkannya hukumnya makruh. Amalan yang keempat yakni mandi. Sunnah untuk mandi baik bagi laki-laki maupun perempuan saat hari raya Idul Fitri. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau selalu mandi di hari raya Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke mushola. Perempuan yang sedang haid ataupun nifas juga dianjurkan untuk melaksanakan mandi sunnah Idul Fitri. Waktunya mandi sunnah Idul Fitri menurut Imam Syafi'i yaitu waktunya dimulai sejak tengah malam hari raya sampai tenggelamnya matahari esok harinya. Amalan yang kelima yakni berhias. Sunnah untuk berhias sebagai bentuk bahagia
di hari raya Idul Fitri. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami di 2 hari raya untuk mengenakan pakaian terbaik yang kami punya dan berkorban dengan hewan yang paling mahal yang kami punya. Caranya berhias yaitu dengan cara seperti memotong kuku, mengenakan pakaian terbaik, dan juga dianjurkan pakaiannya berwarna putih. Amalan yang keenam yakni membedakan rute pulang dan rute pergi sholat Id. Rute pulang dianjurkan berbeda dengan rute yang telah kita lalui saat berangkat sholat Id, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Dan juga dianjurkan rute berangkat lebih jauh dari rute pulang. Hal ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi antar kerabat dan lainnya. Selain hal itu, hal ini juga supaya lebih dapat banyak pahala dalam perjalanan ibadah. Amalan yang 7 yakni melaksanakan salat Idul Fitri, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 7 dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan salat di hari raya 2 rakaat. Jadi salat sunnah Idul Fitri sangat dianjurkan bagi kita semua selaku umat Islam, karena hukum melaksanakan salat Idul Fitri yakni sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Salat sunnah Idul Fitri sudah disunahkan sejak tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW sendiri, beliau selalu melaksanakan salat Idul Fitri hingga beliau wafat. Amalan yang ke-8 yakni mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat Idul Fitri dianjurkan pada momen ini. Contohnya seperti selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah, atau taqabbalallahu minna wa minkum, atau mohon maaf lahir dan batin. Sekian kultum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi para penonton semua, dan khususnya untuk diri saya pribadi. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.